Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Salam kompeten ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya udah bisa mengikuti pelatihan secara online ini di tengah pandemi Corona. Dan terima kasih udah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini. Semoga pelatihan ini bisa menambah ilmu dan wawasan buat rekan-rekan. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan dulu sebelum kita lanjut ke materi. Perkenalkan, saya Reza. Saya lahir 33 tahun yang lalu di kampung. Ada yang tahu nggak kampungnya ini di mana? Waduh, nggak tahu. Ya. Sekarang saya tinggalnya di Haji Mena di Kabupaten di Bandar Lampung. Kalau mau main nanti kabarin dulu ya. Pendidikan terakhir S1 Teknik Elektro Universitas Sriwijaya. Untuk teman-teman yang ingin lebih kenal atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ke nomor telepon saya. Di situ ada nomor teleponnya, boleh menghubungi, asal jangan yang pribadi ya. Ya. Ya, mungkin itu dari saya, untuk perkenalan dari saya. Mungkin teman-teman juga bisa lebih ngasih tahu dulu biar saya tahu. Mulai dari Pak Heru, mungkin Pak Heru. Pak Heru, apa kabar Pak Heru? Halo Pak Heru, bisa tolong dimutin dulu Pak Heru? Hadir Pak. Hadir ya. Sehat Pak Heru? Ya, Heru Pak. Heru dari Sulawesi Tenggara Pak. Wah, jauh juga ya Pak Heru ya? Jauh Pak, ya berhubung kita online, saya bisa ikut di sini Pak. Tapi Luar yang biasa. jarak tidak menurunkan semangat kita ikut pelatihan ini Pak. Luar biasa. Ini yang saya suka nih dari teman-teman, walaupun udah sore ya, tapi masih Ya, punya Pak. semangat yang tinggi nih. Di sini sudah hampir malam nih Pak, sudah gelap Pak. Susah saya lihat ini Pak sekarang Pak. Oh, kalau di sana udah jam berapa Pak Heru? Kalau di sini jam 4, di sana Ya. jam 6 sore ya Pak ya? Ya kurang lebih lah Pak lah. Yang pasti sudah hidup lampu kita di sini Pak. Oke, makasih Pak Heru buat meluangkan Ya, siap, waktunya. Untuk Ya. ada Pak Tony, gimana Pak Tony kabarnya? Ya, baik Pak. Baik ya. Sehat. Ya. Sehat Pak. Oke, Pak Tony lucu banget ini Pak Tony. Unyu-unyu gitu. Iyalah. Gimana Pak Tony? Makasih. Udah nikah Pak Tony? Udah. Udah ya Pak ya. Kalau belum nih. Udah, anaknya udah 5 malah. Wah. Masih muda udah 5 nih Pak ya. Luar biasa. Iya, ya harus produktif dong. Oke, siap. Makasih Pak Tony udah gabung. Dan saya ada Ibu Reni. Apa kabar Bu Reni? Selamat sore Pak Reza. Sore, Alhamdulillah Bu. baik Pak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini satu-satu peserta yang paling cantik di sini. Ya Pak. Amin. Ya. Hari ini saya akan ngebawain gimana sih kita caranya persiapan tempat kerja sebelum kita bekerja, khususnya di bagian las. Ya. Untuk goalnya hari ini adalah agar teman-teman bisa mengidentifikasi dulu gambar kerjanya. Gambar kerja itu sangat penting buat kita sebelum kita mulai pekerjaan. Yang kedua itu kita harus identifikasi juga tuh alat apa aja yang kita butuhin, yang nggak butuhin jadi jangan nggak memenuhi tempat kerja kita. Yang ketiga tuh gimana cara penyimpanan yang benarnya untuk alat-alat bantu saat kita bekerja. Dan yang keempat, gimana K3-nya dalam melakukan persiapan tempat kerja. Melaksanakan tempat kerja itu di sini diartikan menyesuaikan dan kebutuhan peralatan kerja sehingga tempat kerja tersebut dapat memenuhi persyaratan tempat kerja yang seharusnya. Semua peralatan kerja harus tertata secara rapi dan efisien dan ditempatkan pada tempat yang khusus.
Ya. Nah, di sini adalah kenapa sebelum kita memulai pekerjaan itu penting sekali bagi kita untuk mengidentifikasi dulu nih, apa sih sebenarnya kebutuhan dari konsumer itu sebelum kita memulai pekerjaan. Ini kan di sini kan kita goalnya adalah bekerja dan melakukan apa permintaan dari konsumer. Nah, kita harus bisa menerangkan nih apa yang dimau konsumer dengan cara gambar-gambar yang kita kasih dimengerti sama si konsumer, dan agar tidak ada kesalahpahaman antara konsumer dengan operator. Operatornya adalah kita di dalam artian itu di sininya. Jadi intinya adalah gambar kerja itu menyampaikan maksud dari pembuat gambar kepada apakah kita operatornya, apakah konsumernya udah memiliki gambar tersendiri atau kita yang menggambarkannya untuk konsumer apabila konsumer tersebut belum ada bayangan seperti itu. Nah, gimana sih cara kita ngidentifikasi tools yang kita butuhin dalam membuat gambar kerja itu? Apa-apa aja alatnya yang kita butuhkan? Pastinya kan kita butuh kertas gambar, pensilnya atau penggaris, busur derajat, dan jangka gambar. Nah, setelah kita menggambarkan di situ, apa aja yang harus kita buat, gambar apa saja yang kita butuhkan gitu kan, dan konsumer sudah tahu apa yang mereka maksud dari apa yang akan kita kerjakan. Sekarang adalah waktunya kita mempersiapkan peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan adalah lemari penyimpanan. Lemari penyimpanan di sini bisa berbagai bentuk. Ini adalah sebagai contohnya untuk menyimpan alat-alat yang kita simpan agar terlihat rapi dan tidak berantakan, dan kita juga akan mampu dan gampang untuk mencari alat-alatnya apa saja yang kita butuhkan dan mengembalikan kepada tempat penyimpanan apabila tidak dibutuhkan. Yang kedua adalah, nah, setelah kita tahu apa aja alat yang kita butuhkan hanya alat-alat yang kita butuhkan saja yang kita gunakan. Tidak semua alat-alat yang kita butuhkan harus tersedia. Setelah itu adalah setelah kita menyiapkan alat-alatnya, kita pun harus tahu bahaya peralatan itu apabila tidak dibutuhkan. Misalkan bisa mengganggu pekerjaan kita, terus juga mengganggu dalam artian di sini mengganggu terlalu banyak alat-alat yang tidak berguna, jadi sehingga menimbulkan alat-alat tersebut bisa jatuh, misalkan kayak gitu. Jadi kita harus hanya menggunakan alat-alat yang kita butuhkan saja. Dan jangan lupa sebelum kita mulai pekerjaan itu, kita harus menyiapkan semua peralatan K3, entah itu dari APD ataupun APAR, karena di situ APD itu sangat dibutuhkan. Apalagi di dunia pengelasan itu, APD itu adalah nomor 1. Kita tidak pernah tahu bahayanya, karena di pengelasan itu berhubungan dengan listrik, berhubungan dengan alat-alat berat, berhubungan dengan kebakaran, api. Nah, sehingga di sini yang paling kita butuhkan adalah mempersiapkan semuanya. Jangan sampai nanti ada apa-apa
dikarenakan di bengkel las sendiri itu semuanya berbahaya, jadi kita harus memikirkan apa yang terburuknya, sehingga kemungkinan kecil untuk terjadi kecelakaan di kitanya bisa kita hindarkan. Untuk peralatannya sendiri itu udah ada di modul teman-teman yang udah saya bagikan sebelumnya. Tolong dibaca apa saja sih yang dibutuhkan. Yang paling penting dalam memulai pekerjaan, sebelum kita mulai pekerjaan dalam pengelasan. Nah, kesimpulannya di sini, setelah kita mengetahui apa bahayanya dan persiapan di tempat kerja kita, saya harapkan teman-teman tuh bisa bekerja dengan 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan ini efisien, tidak keluar dari prosedur yang seharusnya. Setelah kita lakukan identifikasi dengan menggambar, lalu kita gambarkan, lalu kita persiapkan alatnya, dan terakhir adalah K3-nya, sehingga apa yang kita capai itu bisa efisien dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan teman-teman juga di sini membutuhkan, kenapa kita butuh untuk menggambar dulu, kita butuh untuk berkomunikasi dulu kepada konsumer kita. Saya menginginkan teman-teman itu bisa bekerja dengan pintar gitu. Dalam artian pintar di sini tidak seperti taunya hanya mengelas saja, tapi tahu juga bagaimana sih prosesnya, bagaimana permintaan konsumer yang diinginkan gitu. Tidak hanya dilas terus jadi dan tidak standar. Saya menginginkan tuh nanti teman-teman bisa bekerja dengan pintar, dalam artian seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan sebelumnya. Belum, Pak. Nggak, Pak, lanjut, Pak. Cukup jelas ya, teman-teman ya? Ya. Jelas. Ya. Kalau teman-teman udah merasa cukup jelas, saya ada pertanyaan ini dengan teman-teman. Tolong sebutkan apa saja sih yang diperlukan dalam melaksanakan persiapan tempat kerja. Mungkin teman-teman tadi yang udah menyimak bisa menjawab. Pak. Oke, boleh Bu Reni, terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Pak Reja atas waktunya. Jadi apa-apa saja yang kita perlukan dalam melaksanakan persiapan tempat kerja itu, yang pertama identifikasi jenis pekerjaan yang diminta dan gambaran dengan gambar kerja. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi tools atau alat bantu yang dibutuhkan. Lalu kita harus dapat memilih alat-alat tersebut yang dapat mendukung serta tidak diperlukan dalam membuat pekerjaan. Seperti itu Pak Reja dari saya. Terima kasih. Luar biasa Bu Reni, terima kasih. Bu Reni sudah mengikutinya dengan baik banget ini. Mungkin yang kedua ada teman-teman yang bisa menjawab faktor apa aja sih yang menjadi kendala nih dalam melaksanakan persiapan tempat kerja. Heru, Pak. Oke, Pak Heru, silakan Pak Heru. Jadi banyak ya Pak ya faktor apa aja yang menghambat. Contohnya kita itu nggak paham sama alat-alat yang digunakan. Kadang mungkin ada anak yang belum paham gerinda itu gunanya buat apa. Kalau motong besi tebal itu pakai apa? Mungkin di situ. Kemudian kurangnya komunikasi Pak antara operator Sirlas ini sama customer yang membutuhkan alat-alat kita itu, baik itu customer itu di siswa pelatihan maupun customer di perusahaan. Kemudian alat kerja Pak hilang atau lupa naro. Nah ini yang sering juga nih di bengkel Pak. Ya, ini bisa Pak, mengganggu sekali ini begini. Satu lagi Pak, tempat kerjanya kurang mendukung.
Kebetulan kalau Pak Heru sekarang di mana bengkelnya Pak Heru? Sorry. Ya, kita kan masih bengkel industri kecil, Pak. Kayak blower kita kurang. Jadi udara di ruangan itu bisa dibilang panas dan agak pengap. Jendela juga kurang, lantai juga kadang licin. Ya masalah di situ sih, Pak. Ya mungkin itulah 4 hal yang bisa menghambat kita sebagai tukang las lah ya. Dalam pemenuhan kebutuhan perut ini ya terhambat di situ, Pak. Seperti Oh, itu. oke, terima kasih Pak Heru. Benar sekali Pak Heru. Mungkin ada Ya, Pak. beberapa tambahan yang lainnya. Eh, Teman-teman, terima kasih udah mengikutinya. Jadi saya ya berkeyakinan kalau teman-teman itu udah dalam artian di sini udah mengerti lah bagaimana cara menyiapkannya, bagaimana memilih-milih alatnya, dan saya harapkan untuk di prakteknya bisa dilaksanakan. Nah, setelah ini ada evaluasinya udah saya kirimkan melalui email teman-teman semua. Saya Ya, minta Pak. dan tadi juga sudah saya kirimkan melalui WhatsApp ya teman-teman ya. Tolong dikerjakan. Saya tunggu waktunya 5 menit, saya tunggu dari sekarang ya. Terima kasih. Siap, Pak. Oke, Pak. Ya, jawabannya udah saya terima. Terima kasih udah mengisi semuanya. Pak, saya Ya. belum, Pak. Oh, Saya belum dikit lagi, Pak. oke, saya tunggu Pak Heru. Ya, siap-siap. Nanti saya nyusul aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak, jawabannya, Pak. Oke, Pak Heru, saya tetap tunggu jawabannya Pak Heru ya. Ya, Saya yakin siap, Pak Heru sudah tahu dan gampang itu pertanyaan yang sudah saya kasih ke WhatsApp teman-teman semuanya. Wah, kita ini ngelas ini udah 14 tahun, Pak. Jadi masalah begini, ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah, Pak. Udah ngotot kering kita nih, Pak. Iya, luar biasa Pak Heru ya. Dan Siap, sekarang Pak. kan ditambahin buat ilmu caranya sebelum ngelas itu gimana ya Pak Heru ya. Jangan asal ngelas ya Ya, Pak Heru. selama ini emang agak acak-acakan, K3-nya kurang, pengetahuan dasarnya kurang. Pokoknya yang penting jepret-jepret ya selama ini, Pak, gitu, Pak. Oke, luar biasa Pak Heru. Semoga dengan ini bisa menambah wawasan Pak Heru ya. Nah, Ya, teman-teman, amin, ya Allah, amin. saya udah kirimkan juga untuk tambahan tugas. Nanti saya minta tolong diidentifikasi saja faktor positif negatifnya dalam melakukan persiapan di tempat kerja masing-masing teman-teman, apakah itu di bengkel atau di BLK atau di industri tempat teman-teman bekerja. Tugas itu saya minta tolong dikumpulkan untuk di pertemuan berikutnya. Nanti semuanya sudah saya email, jadi tolong dibuka email masing-masing. Apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Dan saya rasa itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya lagi. Udah cukup ya teman-teman ya? Ya. Pak. Cukup ya? Ya, sekali lagi terima kasih Cukup, Pak. untuk pertemuannya hari ini dan terima kasih udah menyediakan waktu. Saya yakin teman-teman semuanya pada sibuk dan sudah mempunyai kesibukan masing-masing di rumah, entah itu untuk keluarga atau untuk pekerjaannya. Apalagi Bu Reni nih. Bu Reni ada kayaknya hebat banget ini bisa jadi operator las. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kerjasamanya dan saya punya quote yang bagus nih. Pemuda yang hebat itulah pemuda yang bertindak dengan hati bukan dengan ego. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu, tolong dipikirkan juga apa dampaknya, bagaimana positif negatifnya, dan yang paling penting adalah sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita harus tahu goals-nya tuh apa. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Luar biasa Pak ini, luar biasa.